pick it up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom umat Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita membawa korban syukur yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami mengucapkan syukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami menikmati kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebab itu kami rindu membawa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah korban syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Segala yang terbaik, pujian, hormat hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Kami persiapkan hati kami membawa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Yes, ini hati kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh anugerah-Mu besar. Yes Lord. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari katakan Yesus. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh anugerah-Mu melimpah besar bagi setiap kami. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar
Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Sebab kita punya Allah yang dahsyat. Dia berkuasa sampai selama-lamanya. Ya, come on. Yes Lord. Kami memuji Kau Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, kata nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kata kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Dalam Yesus, nama Yesus disanjung. Dikatakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Mari tinggikan namanya yang kudus. Dia dahsyat. Oh ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, kata nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang dahsyat. Yes, haleluya. Yes Lord. Come on. Semuanya katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Katakan sekali dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Semuanya. Allahku dahsyat. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh percaya Engkau Bapa kami yang ajaib Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia.
Kau selalu menopang, memberi kekuatan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan kekuatan. Kekuatan
tengah-tengah kami. Engkau memberi kemenangan. Yes Lord, hadirat-Mu menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatkan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di tengah-tengah penyembahan kami Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati, segenap jiwaku memuji-Mu. Yes Lord. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kau
Ajari kami makin hari makin dewasa. Ajari kami mengerti kehendak-Mu. Mungkin dunia sedang digoncang-goncangkan. Banyak bilangan orang Kristen yang putus asa. Karena mereka tidak mengerti bahwa apa yang disuratkan 2000 tahun yang lalu dan 6000 tahun yang lalu, Tuhan mengatakan, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Supaya bangsa-bangsa datang berduyun-duyun. Mereka menyerahkan harta terpendam bagi orang percaya. Ajari kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil, pasti beruntung. Silakan duduk saudara. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema kemenangan melawan manusia lama. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa kita hidup masih di dalam kedagingan. Apa artinya manusia lama? Manusia lama itu adalah kedagingan yang dipenuhi dengan keserakaan, hawa nafsu, amarah, sakit hati, dan lain-lain. Apakah orang sudah dibaptis, manusia lamanya masih ada? Masih ada, saudara. Memang di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu engkau dibaptis, manusia lamamu mati, bangkit menjadi manusia baru. Memang pada waktu saudara bertobat, saudara mengaku segala dosa, saudara tinggalkan dosa dengan insaf hati, dosa itu saudara tinggal. Karena saudara bertobat dan saudara bangkit menjadi manusia baru, di dalam perjalanan hidup ini saudara perlu merawat. Maka dari itu Yesus mengatakan, jika engkau mau menjadi muridku, sangkalah dirimu setiap hari. Itu artinya saudara menjadi Kristen yang mau dirawat. Kerohanian saudara dirawat supaya manusia lama saudara tidak dominan. Maka dari itu dominasi manusia roh yaitu hidup di dalam kebenaran, maka setiap kebenaran itu adalah firman yang dilakukan, maka saudara didominasi oleh manusia baru. Saudara tidak mampu untuk menyelesaikan menjadi manusia baru karena it's not overnight, bukan seperti sweet, tetapi berproses demi proses dengan jalan firman dilakukan, maka dilakukan membentuk karakter kita dan karakter kita diubah menjadi karakter seperti Kristus dengan firman dilakukan. Maka dari itu saudara, setiap firman yang dilakukan, saudara sedang mengalahkan manusia lama saudara. Manusia lama saudara itu seperti monster.
Manusia lama saudara itu seperti monster yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan sendiri. Saudara perlu roh Allah dan firman Allah sebagai pedang untuk menaklukkan manusia lama kita. Fakta membuktikan banyak orang Kristen sering jatuh, sering mengalami amarah di dalam hidupnya. Banyak orang Kristen yang sering dendam, sakit hati, padahal sakit hati dan dendam itu akan membuat saudara dijauhi oleh Roh Kudus. Hari ini kita mau belajar. Setiap orang Kristen harus memahami bahwa hidup ini digambarkan sebuah perjalanan bahtera yang mempunyai tujuan ke sebuah pelabuhan. Maka saudara dan saya harus sadar bahwa kita itu seperti masuk di dalam sebuah bahtera yang besar. Dan bahtera itu mempunyai tujuan, yaitu tujuannya di satu pelabuhan. Dan pelabuhan itu adalah kerajaan Allah. Di dalam perjalanan, pengemudi harus siap menghadapi badai. Harus siap menghadapi cuaca-cuaca yang ekstrim. Harus siap menghadapi hujan. Harus menghadapi batu karang yang besar. Bahkan saudara harus berhadapan dengan ikan yang besar. Badai topan yang sangat ekstrim. Dan lain-lain. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari badai, tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari kesulitan, tidak lepas dari ancaman dan krisis. Bisa juga krisis di dalam rumah tangga, kehilangan damai, kehilangan kasih, tidak ada sukacita lagi. Mungkin engkau sedang mengalami krisis di dalam rumah tangga, hidupmu nggak punya kasih lagi, hidupmu penuh dengan kebencian, hatimu sudah terluka. Badai itu harus kita lawan. Badai itu harus kita hardik. Seperti dilakukan Yesus pada satu saat Yesus berada di perahu. Dia mengajak muridnya ke seberangan. Di tengah-tengah danau, Yesus tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada angin topan. Ada badai yang ekstrim, semua muridnya mengalami ketakutan. Mengapa dia takut? Mengapa dia khawatir? Karena dia tidak tahu bahwa di dalam bahtera ada Yesus. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Krisis apapun, persoalan apapun, jangan pernah takut. Karena ketakutan itu akan merusak iman percaya saudara. Iman saudara akan roboh dan iman saudara akan mati. Badai kehidupan berupa krisis kesehatan. Mungkin dokter mengatakan penyakitmu sudah akut, nggak mungkin bisa sembuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan oleh bilur Yesus disembuhkan. Lawan dengan itu. Dengan firman. Saya divonis oleh dokter. Dokter mengatakan jantungmu ini harus di-bypass. Nggak mungkin bisa bertahan. Tahun 2017, 18. Maaf. Tahun 2007. 2008. Sampai 2010 seluruh dokter mengatakan harus di-bypass. Saya selalu mengatakan, dokter kalau saya di-bypass, apa jaminannya? Tetap dia katakan di tangan Tuhan. Daripada saya melalui dokter, saya langsung kepada dokter di atas dokter, yaitu Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita.
Dibutuhkan, kata firman Tuhan kata, dibutuhkan iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Gunung itu bicara tentang persoalan. Gunung itu bicara tentang krisis. Gunung itu bicara tentang kesulitan. Gunung itu bicara tentang hambatan-hambatan di dalam ekonomi saudara. Tetapi dibutuhkan iman itu bukan hanya iman kecil, itu saudara tidak perlu melakukan apa-apa. You have to exercise your faith. Kamu perlu mengaktifasikan imanmu. Supaya apa? Supaya imanmu bertambah tumbuh. Iman yang bertambah tumbuh itu harus apa? Firman itu dipraktekkan dalam hidup saudara. Pada waktu saudara praktekkan, maka saudara akan melihat ada kuasa hadirat Allah dan kuasa mujizat yang membuat imanmu bertumbuh. Saudara, badai itu bisa dikatakan kita kehilangan kasih. Di dalam rumah tangga kita, anak memberontak kepada orang tua, anak tidak pernah berterima kasih. Itu yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Jangan khawatir. Itulah bagian dari hidup. Hidup itu harus melewati badai. Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru. Semua itu menjadi rata. Perjalananmu rata. Dia tidak pernah janji. Tapi dia janji, saudara dijadikan pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kolose pasal 2 ayat 6 dikatakan demikian. Di dalam perikopnya dikatakan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Saudara, kata kepenuhan bahwa hidup kita itu dipenuhi dalam Kristus. Siapa Kristus? Kristus itu adalah yang diurapi. Bahasa aslinya yang diurapi yaitu Yesus. Jadi hidup saudara harus dipenuhi dengan dalam Kristus. Dan Kristus itu adalah Allah. Allah adalah firman. Maka saudara kalau hidup di dalam firman, hidup saudara didominasi oleh firman, maka saudara dipenuhi oleh Kristus. Ayat yang ke-6 dikatakan, aku telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana seorang manusia bisa hidup di dalam Dia? Maka dari itu Yesus, yaitu Allah, yang perlu menjelma sebagai manusia supaya saudara dan saya mengenal wujud Allah. Dan wujud Allah itu saudara mempunyai satu objek, yaitu saudara bisa memfokuskan bahwa Yesus adalah Allah yang sudah terlihat wujudnya. Supaya saudara mengerti lagi di dalam Dia, maka di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan bahwa akulah pokok anggur, kamu adalah rantingnya dan buahnya. Jika engkau dalam aku dalam engkau, minta apa saja pasti Tuhan kabulkan. Maka dari itu saudara dan saya, kita perlu mengerti bahwa kita perlu manunggal dengan Tuhan, kita perlu menyatukan diri dengan Tuhan. Supaya kita bisa menyatukan Tuhan, kita perlu dibersihkan. Di Yohanes 15 katakan, engkau perlu dibersihkan, ranting-ranting itu dibersihkan, supaya engkau berbuah banyak, supaya engkau di dalam aku. Saudara perlu dibersihkan oleh firman, karena firman itu membersihkan dengan cara apa? Mengaktifasikan iman saudara dengan melakukan kebenaran. Banyak orang Kristen yang tidak ngerti ini. Ini sederhana saudara.
Kekristenan yang sejati bukan lamanya saudara jadi Kristen, tapi kekristenan yang sejati adalah Kristen yang melakukan firman Allah. Amin. Bagaimana saudara bisa dipenuhi oleh Tuhan kalau saudara tidak pernah mengerti firman, tidak pernah mengambil firman untuk diaktifasikan dengan dilakukan? Mungkin saudara tidak sadar bahwa saudara hidup di dalam kebencian. Mungkin saudara nggak sadar, saudara hidup di dalam kepahitan. Hari ini, saya jamin, kalau saudara mau dimerdekakan, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Di saat saudara menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan saya percaya setiap saudara ingin sukses, ingin berhasil. Maka saudara dan saya dituntut untuk melakukan komitmen. Yang pertama, saudara, sebagai orang Kristen harus identik dengan doa. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Itu di dalam kitab Yakobus. Tetapi sebelumnya saudara, sering orang Kristen hanya mencuplik doa orang benar. Bagaimana bisa jadi benar? Di atasnya dikatakan, hendaknya kamu saling mengaku dosa, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya saudara, doanya harus diproses. Supaya doa saudara menjadi doa yang murni dan tulus, saudara perlu diproses karakter saudara. Setiap perbuatan, setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu periksa diri, kita perlu introspeksi, kita ambil cermin apa yang sudah kita lakukan, dan kita perlu mengaktifasikan iman kita dengan melakukan firman. Di saat saudara berdoa, saudara minta dicelikan mata rohani saudara. Jika ada dosa mulai pagi sampai malam, dari tutur kata saudara. Saya percaya pada waktu saudara berdoa, pada waktu saudara minta dicelikan mata rohani saudara, Roh Kudus akan mengingatkan saudara, tadi kamu bicara sama anakmu, kamu terlalu keras. Kamu menyakiti hati anakmu. Tadi waktu kamu berbicara kepada orang di sekitarmu, engkau terlihat otoriter. Tadi engkau bicara sangat menyakiti hati orang, atau keputusanmu sangat menyakiti orang lain. Di saat itu saudara, saudara diingatkan, ambil keputusan, bertobat. Supaya doamu di hati menjadi murni dan tulus. Yang selanjutnya saudara, jaga hati saudara, supaya kita bisa masuk di dalam kepenuhan roh Allah, kepenuhan Kristus. Kita perlu jaga hati. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan kewaspadaan saja, tapi segala kewaspadaan. Artinya saudara, kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, kita harus berjaga-jaga. Tidak ada 1 menit pun diizinkan dimasuki oleh kuasa kegelapan. Karena firman Tuhan mengatakan, karena dari situlah, artinya dari saudara menjaga hati, terpancar kehidupan. Bagaimana hati itu bisa dijaga? Hati itu tidak bisa dijaga dipakai pagar saudara. Tidak perlu pagar, tapi pagarnya hanyalah firman. Hati ini kalau dipenuhi dengan firman dan ucapan syukur, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, engkau tidak goyah.
Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Di saat saudara mengalami tekanan, di saat saudara difitnah, di saat saudara mengalami krisis, saudara ucapkan syukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Saudara, itulah kita bangun benteng. Waktu saudara membangun benteng dengan ucapan syukur, memuji dengan roh dan kebenaran, saya percaya ada hadirat Allah merestorasi, yang sakit disembuhkan, yang mengalami krisis dipulihkan. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Engkau naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Amin. Jaga hati. Saudara, banyak orang tiba-tiba marah, saudara, karena dia tidak jaga hati. Hari-hari ini banyak orang Kristen tanpa sebab melakukan amarah karena di dalam hatinya belum beres di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, jangan pahit hati. Saudara tidak akan kepenuhan Roh Kudus, saudara, jika pahit hati. Pahit hati itu seperti racun. Kalau saudara setiap hari saudara minum, racun itu akan merusak seluruh organ tubuh saudara. Demikian juga pahit hati. Kalau saudara tenggelam di dalam kepahitan, saudara merasa saudara menjadi orang yang paling kasihan di dunia. Saudara merasa orang yang sering dibully. Saudara merasa orang yang sangat sering disakiti. Dan saudara mengalami kecewa, putus asa. Saudara benci dengan diri saudara sendiri. Hari itu, saudara sudah menjauhi dari Tuhan. Saudara menjauhi dari kasih karunia Tuhan. Mazmur 73 ayat 21 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara, banyak orang pahit hati, pinggangnya tertusuk-tusuk, tulangnya kering, tidak punya damai sejahtera. Katakan dengan sebelahmu, jangan pahit hati. Amin. Jangan pahit hati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupmu, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Agar saudara bisa kepenuhan oleh Kristus, saudara perlu ngambil langkah. Jika saudara mempunyai sakit hati, pahit hati, jawabannya bertobat. Mungkin saudara merasa saudara orang benar. Mungkin aku diperlakukan tidak layak. Saudara tidak perlu kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu mengampuni.
Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih, kasih, kasih. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari segala kejahatanmu. Inilah. Ini. Saya ulangi. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Dan berdoalah kepada Tuhan. Saudara, diperlukan kita bertobat supaya kita bisa berdoa. Supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu pahitnya dan terjerat di dalam kejahatan. Jadi orang yang pahit hati di mata Tuhan itu jahat, saudara. Walaupun saudara merasa benar, walaupun saudara memang merasa dikhianati, tapi saudara, Tuhan mengatakan, jangan pahit. Penghakiman di tangan Tuhan. Jangan menghakimi. Kejahatan dibalas dengan kasih. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Jadi akar pahit ini akan menimbulkan kerusuhan. Maka dari itu di dalam Ibrani dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Maka dari itu kalau saudara mau selamat, kita harus mendekat kepada Tuhan, kita harus mencari Tuhan, yaitu dikatakan daras sambil memuji, sambil menyembah, sambil melakukan firman, supaya saudara menikmati hadirat Allah. Hadirat Allah itu dipenuhi dengan kasih karunia. Artinya di dalam hidup ini saudara jangan mudah terpancing, jangan mudah saudara merasa hati saudara sakit. Sakitnya ada di sini, saudara. Itu sinetron. Ucapkan syukur. Buang sakit. Buang kebencian. Kenapa? Itu racun. Amin. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya, anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin, saudara. Katakan, ku
takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Yang kedua, saudara, menyembah. Supaya saudara dipenuhi oleh Kristus, saudara perlu menyembah dan memuji dengan roh dan kebenaran. Di kitab Yeremia pasal 25 ayat 6 dikatakan demikian. Juga jangan kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada Dia. Jangan kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Saudara, di dalam ayat ke-6 ini ada satu kata, ibadah. Ibadah itu bagi Tuhan sangat penting. Bangsa Israel, dia diperbudak di Mesir dan Tuhan memerintahkan Musa supaya mereka keluar dari istana. Musa disuruh keluar dari istana, melepaskan kepangerannya, dan Musa diurapi Tuhan, disertai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Keluar dari Mesir, dan Tuhan menyatakan supaya setiap bangsa 2 juta orang lebih supaya datang ke atas gunung supaya bisa beribadah. Saudara, ibadah itu sangat berarti di dalam kehidupan orang-orang Kristen, karena ibadah itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka dari itu saya sangat sedih setiap saudara datang ke gereja tidak fokus, hanya memikirkan yang lain. Saya percaya hari ini saudara akan dimerdekakan bagi saudara memfokuskan, saudara menghargai, mengapresiasi ibadah. Ibadah itu bicara tentang doa, ibadah itu tentang pujian, penyembahan, ibadah itu tentang firman, dan firman itu direnungkan untuk dilakukan supaya Tuhan berkenan dalam hidup kita. Berapa banyak kita tidak mengerti ibadah itu sakral. Di dalam ibadah saudara, kita perlu melakukan setiap kebenaran firman dengan berani bayar harga. Saudara, berapa banyak di sini suami istri sudah punya kepahitan. Suami istri sakit hati. Tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia berharap sesuatu dari istrinya. Saya perlu sampaikan. Setiap kehidupan saudara secara pribadi, semua itu ada di tangan Tuhan. Kedaulatan di tangan Tuhan. Jangan sekali-kali saudara menghakimi pasanganmu. Jangan sekali-kali menghakimi suamimu, menghakimi istrimu. Supaya hidup kita dipenuhi oleh Kristus. Saudara, kata di dalam Kolose dikatakan supaya berakar di dalam Kristus. Bagaimana kekristenan bisa berakar kepada Kristus? Artinya supaya Allah yang menjelma sebagai manusia, wujudnya Kristus, supaya kita bisa manunggal dengan Dia melalui Roh Kudus.
yaitu Yesus, yaitu Allah sebagai firman, dan firman itu supaya bisa menyatu, maka kita harus mengerti sifat dari Allah. Allah Maha Kasih, Maha Kudus, maka kita perlu dibersihkan, disucikan dengan melakukan kebenaran firman, maka karakter kita akan diubah. Maka Allah akan manunggal dengan kita, yaitu yang dikatakan berakar kepada Kristus. Akar itu bicara tentang proses. Pada waktu benih ditaburkan, maka akar itu turun ke bawah, dia akan melebar. Maka dari itu saudara, kualitas kekristenan yang sejati digambarkan seperti biji. Benih biji ditanamkan, yang ditanam adalah tanah, maka akan ada masa proses. Dimulai dari akar yang bertumbuh, dari akar yang kecil menjadi besar dan turun ke bawah dan melebar untuk mencari mata air sehingga dia menjadi pohon yang kuat. Saudara, kita perlu diproses, dibentuk karakter kita supaya kita melakukan kebenaran, maka akar itu masuk di dalam Kristus. Mengakar kepada Kristus, yaitu firman, sehingga imannya bertambah teguh dan belajar dengan hati mengucapkan syukur yang melimpah. Orang Kristen kekuatannya selain doa, ucapkan syukur. Setiap menghadapi badai, ucapkan syukur. Pada waktu saudara mengucapkan syukur, maka iblis tidak bisa melakukan lagi, tidak bisa mengintimidasi, dia tidak bisa menakuti saudara. Saudara penuh dengan ucapan syukur. Pada waktu saudara mengucapkan syukur, hadirat Allah hadir, dan terjadilah kuasa mujizat Tuhan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan, hendaknya kamu berakar di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Hendaknya kamu bertambah teguh dalam iman yang terangkan kepadamu. Hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, selain hendak kita berakar dalam Dia, maka kita membangun Dia di dalam kita. Maka kita bertambah teguh iman kita. Dan kita diajar. Yang terakhir, ucapkan syukur. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Namamu ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Amin. Ku bersyukur sebab Kau setia. Karena Kau sangat baik, mulialah namamu, selama hidup. Saudara, yang ketiga adalah berhati-hati dan waspada dengan pengajaran yang sesat, agar Roh Kudus selalu dengan kita. Maka kita manunggal dengan Roh
dan menjadi manusia roh. Saudara, hari ini begitu banyak pengajaran yang sesat. Kita sering dibingungkan. Ada pendeta yang mengatakan boleh begini, ada yang mengatakan boleh gitu di medsos, saudara. Saya kasih tahu, semua harus didasari oleh firman. Dan firman itu harus diuji. Pengujian firman bawa dalam doa, dan saudara berdoa minta pewahyuan dari Tuhan supaya saudara bisa menjadi tenang. Kalau saudara tidak dapat damai sejahtera, saudara cari hamba Tuhan. Jangan mudah saudara mendengar hoak-hoak. Jangan mudah disesatkan. Ada yang mengatakan jangan menyembah Yesus. Yesus itu disembah, namanya salah. Harus Yeshua Hamasyah. Oh. Saya tidak menghakimi, tetapi setahu saya di dalam Alkitab nama Yesus. Jadi saudara, ada yang mengatakan bahwa Yesus, cara menyebutnya Yesus itu salah. Banyak jemaat yang bingung, banyak jemaat yang tanya. Saya hanya satu kata, lihat di Alkitab, seluruh dunia pakai Alkitab satu. Namanya Tuhannya Yesus. Saudara, di King James, Yesus. NIV, Jesus. Amin. Jangan mudah disesatkan. Memang di dalam firman Tuhan mengatakan, saudara, memang di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa setiap hidup kita harus mengikuti barometer firman Allah. Amin. Amin, saudara. Yang keempat, saudara, hati harus disunat. Saudara, kata hati yang disunat itu artinya hati kita harus mengalami sebuah proses. Saudara, bukan sunat secara jasmani, pengeratan daging, tapi kita bicara tentang secara spiritual, yaitu penyangkalan diri dan pikul salib. Itu sunat hati saudara. Dengan mengaku dosa saudara, dengan mengaku kelemahan saudara, dan saudara bertobat, saudara tinggalkan dosa, itu sunat hati. Hati kita harus disunatkan dengan penyangkalan diri dan pikul salib bersama Kristus. Kita dikuburkan melalui baptisan manusia lama, kita mati dan bangkit manusia baru, dan seluruh dosa kita dihapuskan. Di Kolose pasal 2 ayat 11 dikatakan demikian. Mari kita baca berganti-ganti. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penangkalan tubuh yang dalam, tubuh yang berdosa. 12, saudara baca 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita.
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yang percaya katakan amin. Saudara, ayat ini saudara catat, karena ayat ini di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 15. Ini adalah jawaban. Dan dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat secara manusia, tapi sunat caranya Kristus, yaitu secara spiritual. Hati saudara harus ditanggalkan di dalam tubuh kita, yaitu penyangkalan diri. Semua dosa saudara akui, bertobat, maka dosamu dihapuskan. Saudara, di dalam kitab Firman mengatakan bahwa firman itu adalah pedang roh. Setiap saudara menghadapi badai, pakai firman, lawan dengan firman. Saya percaya engkau akan jadi pemenang. Saudara, tidak ada Allah seperti Allah kita. Allah kita yang mau jadi Bapa. Bapa bicara tentang hubungan antara anak dengan orang tua, yaitu kasih Bapa. Dia menopang, dia mengajar, dia mendidik, dia mengasihi, dia mengampuni, dia merangkul. Itu kasih Bapa. Dan dia mau jadi sahabat. Sahabat itu saudara ada keterbukaan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling menopang, saling menguatkan. Saudara, saya mau menyaksikan sebuah kesaksian di dalam hidup saya. Berapa tahun yang lalu waktu saya jadi pengusaha, saya pernah mengalami krisis ekonomi. Dulu tangan saya dianggap tangan dingin, bekerja apa saja. Semuanya berhasil. Tapi pada satu saat saya diizinkan Tuhan mengalami krisis untuk pembentukan hidup. Pembentukan karakter saya. Urusan kecil gak bisa selesai. Gak ada jalan keluar. Saya pernah dipojokkan, saya pernah difitnah, saya pernah dikucilkan. Di saat saya kehilangan. Saya kehilangan perusahaan, saya kehilangan harta, saya kehilangan macam-macam. Pada waktu itu saudara, saya mengandalkan kekuatan saya. Tuhan mengatakan, terkutuklah jika engkau mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Tetapi dalam hati saya katakan, mana mungkin. Ternyata Tuhan kasih pengertian tentang sahabat. Di dalam hidup ini ada 3 macam sahabat. Satu, sahabat main. Waktu saudara kaya raya, dia ada bersama saudara. Bahkan dia mengakui saudara sahabatnya dia. Tapi waktu saudara mengalami kehilangan kekayaan, saudara akan ditinggal oleh dia. Yang kedua, sahabat bisnis. Waktu kita jaya raya, waktu kita punya perusahaan banyak, semua mengaku bahwa kita sahabatnya dia. Pada waktu kita kehabisan perusahaan, sahabat bisnis itu akan lari. Yang ketiga, yaitu sahabat yang sejati. Di saat engkau ada masalah, di saat engkau ada persoalan, dia tetap hadir, dia menguatkan, dia menopang, dia memberi kekuatan. Saya dilatih oleh Tuhan untuk tidak mengandalkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan pakai orang yang bukan Kristen.
waktu saya terpojok, waktu saya tertekan, waktu saya tidak ada jalan keluar, orang yang tidak diperhitungkan, dia datang, dia menghampiri saya, dia mengambil uang sekian banyak, diberikan pada saya. Pakai ini. Dia bukan Kristen. Tuhan pakai orang ini untuk menolong saya. Apa enggak dahsyat? Saya pernah kecewa, saudara. Orang Kristen, orang hamba Tuhan yang pernah saya tolong, yang pernah saya dukung, tidak ada satupun yang hadir di saat-saat saya mengalami krisis. Maka dari itu, jangan andalkan manusia. Andalkan Dia yang memberi jalan keluar. Dia adalah jalan keluar. Dia adalah pintu. Dia yang memberi terobosan. Yang percaya katakan, amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelum memberikan persembahan kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Saat ini kami rindu memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Biarlah setiap pemberian kami, persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu. Kami berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan kerelaan. Sebab kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menabur dan memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Sama memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersorak, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Mari bersorak, bernyanyi, bersuka di hadapan Tuhan. Oh ya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Jangan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Berdengar suara
bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara. Ada sorak kegirangan terjadi dari umat yang telah dimenangkan. Kitalah umat pemenang itu. Dari umat yang telah dimenangkan, terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat, dari umat yang telah dimenangkan. Pam pararam, 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 parararam, 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 pararam, parararam. Pam pararam, 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 parararam, 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 pararam, parararam, parararam, parararam. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan sukacita, dengan iman bersama saya katakan amin. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.